Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten Zona Overthinking. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen prioritas. Saya awali konten kali ini dengan sebuah cerita. Ada seorang guru yang masuk ke dalam kelas membawa sebuah ember, kemudian batu-batu besar, batu-batu kecil, pasir, dan juga air. Para murid bingung melihat gurunya masuk dengan membawa barang-barang yang sangat aneh yang disebutkan tadi. Kemudian sang guru mulai menaruh ember di atas mejanya dan memasukkan batu-batu besar hingga batu-batu besar itu masuk semua di dalam ember dan tidak muat lagi. Kemudian sang guru bertanya kepada murid-muridnya, apakah ember ini sudah penuh? Kemudian murid-muridnya menjawab, iya, embernya sudah penuh. Tapi sang guru mengatakan, tidak, ini belum penuh. Kemudian dia memasukkan batu-batu kecil ke dalamnya. Sampai akhirnya batu-batu kecil itu masuk penuh sesak, berada di sela-sela batu-batu besar. Kemudian sang guru bertanya lagi, apakah ember ini sudah penuh? Siswanya menjawab kembali, iya, sudah penuh. Tapi sang guru berkata lagi, tidak, ini belum penuh. Kemudian dia memasukkan pasir ke dalam ember tersebut melalui sela-sela batu-batu besar dan batu-batu kecil itu. Dia masukkan pasir semua dalamnya hingga pasir itu benar-benar padat memenuhi ember. Dan dia kembali menanyakan hal yang sama kepada siswa-siswanya, apakah ember ini sudah penuh? Dan siswa-siswanya juga menjawab dengan jawaban yang sama, iya sudah. Tapi sang guru mengatakan, tidak, ini belum penuh juga. Akhirnya dia menyiramkan air perlahan-lahan mengelilingi ember, di atas embernya, hingga air itu memadatkan pasir yang ada di dalam ember. Karena disiram air, pasir itu kembali masuk lagi ke sela-sela yang lebih dalam, menjadi lebih padat. Kemudian ditambahkannya lagi pasir, disiram lagi air, ditambahkan pasir sampai ember itu betul-betul penuh, tidak bisa diisi lagi. Baru sang guru mengatakan, nah, ini baru dikatakan embernya sudah penuh. Dan begitu juga kita harus mengisi kehidupan kita selama 1 hari, kata sang guru. Jadi batu-batu besar ini diibaratkan adalah kegiatan-kegiatan penting yang harus kalian lakukan. Batu-batu kecil ini kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Kemudian pasir dan air ini adalah kegiatan yang tidak penting. Kalau kalian terlebih dahulu meletakkan pasir di dalamnya atau kegiatan-kegiatan yang tidak penting, maka pasir itu akan memenuhi ember dan kalian tidak akan bisa memasukkan batu besar dan batu kecil di dalamnya. Begitu juga kalian mengisi hari-hari kalian. Kalau kalian memasukkan dulu agenda-agenda tidak penting dalam hidup kalian, mendahulukan agenda-agenda yang tidak penting, maka selama 1 hari itu kalian akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, sementara hal-hal yang penting yang seharusnya kalian lakukan tidak bisa kalian lakukan karena kalian terlalu sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Jadi dahulukan dulu hal-hal yang penting, kata sang guru, baru kemudian di sela-sela hal-hal yang penting itu baru kerjakan hal-hal yang tidak penting sebagai hiburan atau sebagai ice breaking. Dari cerita tadi kita tahu bahwa manajemen prioritas itu sangat penting dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak mampu memanage prioritas kita, mana yang harus kita kerjakan lebih dulu dan mana yang tidak, hasil kehidupan kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berguna, yang seharusnya kalau kita gunakan untuk melakukan kegiatan hal yang lain, itu bisa menghasilkan hal yang lebih penting lagi. Dan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menyusun manajemen prioritas. Manajemen prioritas hanya bisa kita tentukan kalau kita memiliki goals dari awal, apa yang ingin kita kerjakan. Kalau kita tidak memiliki goals, apa tujuan kita, apa yang ingin kita capai, maka kembali lagi ke pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya hidup kita nggak punya arah untuk menentukan mau kemana. Kita nggak tahu mau kemana,
kita nggak tahu harus berbuat apa. Terakhir itulah hidup kita berakhir dengan melakukan hal yang sia-sia tadi, hal yang sebenarnya tidak penting dan hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian setelah kita tahu apa tujuan kita tahu apa yang mau kita capai, maka ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui untuk menentukan skala prioritas yang ingin kita kerjakan. Faktor pertama adalah urgensi dari pekerjaan tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu apakah pekerjaan yang kita lakukan itu benar-benar urgent untuk menggapai goals yang kita inginkan. Contoh sederhananya, misalnya kita punya toko online dan kita butuh handphone baru agar bisa memanage toko online ini dengan lebih maksimal, dan foto-foto yang dihasilkan dari handphone keluaran terbaru juga hasilnya lebih bagus sehingga lebih menarik perhatian calon pembeli. Maka membeli handphone model terbaru akan menjadi suatu hal yang urgent bagi kita ketika tujuan kita adalah meningkatkan kinerja toko online kita. Tapi ketika kita tidak punya toko online dan punya HP itu hanya untuk gaya-gayaan, sekedar untuk foto-foto dan diposting di sosmed, maka membeli handphone keluaran terbaru bukanlah urgensi kita. Faktor kedua adalah kesempatan yang kita miliki atau kesempatan yang muncul. Kenapa kesempatan ini menjadi faktor untuk skala prioritas? Karena kita tahu kadang-kadang kesempatan itu datang begitu saja dan kemungkinan tidak datang dua kali. Jadi ketika ada kesempatan yang datang, maka sebisa mungkin harus kita gapai dan kita ambil sebelum kesempatan itu hilang. Contoh sederhana, kembali ke toko online dan beli smartphone baru tadi. Misalnya kita sedang menimbang-nimbang mau jadi beli smartphone baru atau tidak. Tiba-tiba muncul pemberitahuan ada diskon besar-besaran dari salah satu marketplace karena dia sedang ulang tahun. Nah, maka ketika kesempatan itu datang dan kemungkinan tidak datang dua kali, maka bisa kita naikkan skala prioritas beli handphone itu jadi lebih di atas. Karena itu tadi ada kesempatan yang datang yang ketika datang itu menguntungkan kita. Atau misalnya ketika kita lihat marketplace barang bekas, tiba-tiba ada orang yang butuh uang sehingga dia menjual handphone keluaran terbarunya dengan harga yang sangat murah. Jadi ketika kesempatan itu datang, maka kita bisa naikkan skala prioritas kita untuk beli handphone baru itu menjadi skala prioritas yang lebih tinggi, karena kesempatan itu belum tentu datang dua kali, apalagi tiga kali. Faktor ketiga yang harus kita perhatikan untuk menentukan skala prioritas itu adalah pertimbangan di masa depan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apa yang terjadi di masa depan agar kita bisa menentukan skala prioritas kita dengan tepat. Contoh kembali ke smartphone tadi, kita juga harus melihat kira-kira ke depannya ini handphone itu akan bermodel seperti apa, keluaran terbarunya seperti apa, kemudian perkembangannya seperti apa, teknologi yang dipakainya seperti apa. Kita harus bisa mempertimbangkan itu. Jangan sampai kita sudah membeli handphone terbaru saat ini, ketika kita beli dengan harga sekian, rupanya tidak berapa lama, seminggu, 2 minggu, atau sebulan kemudian muncul handphone baru dengan spesifikasi yang lebih bagus, tapi ternyata harganya sama atau bahkan lebih murah. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita perlu memperhitungkan apa yang kira-kira bakal terjadi di masa depan. Kemudian faktor yang keempat adalah mengenali kemampuan diri. Mengenali kemampuan diri ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk menentukan skala prioritas, karena kita harus tahu dulu seberapa besar kemampuan kita, baru kemudian kita bisa menentukan skala prioritas mana yang harus kita ambil. Contoh sederhana, kita pinginnya itu smartphone yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling keluaran terbaru. Tapi ternyata ketika lihat kemampuan diri kita dalam hal ini, kemampuan budget kita nggak nyampe ke situ. Nah, jadi percumalah kita sudah menentukan skala prioritas kita ingin beli HP itu, tapi ternyata budgetnya tidak mencukupi. Makanya ada kemungkinan pertama kita turunkan standar kita untuk beli HP sesuai budget, atau kita turunkan skala prioritasnya dulu jadi ke bawah, dalam artian kita kumpulkan uang dulu, ketika sudah cukup uangnya baru kita naikkan lagi dia jadi skala prioritas dan kita beli smartphone yang ingin kita beli, seperti itu. Nah, jangan sampai kita salah ngambil prioritas dan tidak bisa
kita kerjakan dengan maksimal karena kemampuan kita belum sampai pada titik itu. Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan skala prioritas, maka saya ingin memberitahu bagaimana cara kita menentukan skala prioritas yang kita miliki berdasarkan matriks yang dibuat oleh Stephen R. Covey dalam bukunya First Things First. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa setiap hal yang ingin kita lakukan, setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan harus didasarkan pada dua variabel. Variabel pertama adalah penting, variabel kedua adalah mendesak. Penting di sini adalah seberapa besar hal yang ingin kita lakukan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang dimaksud dengan mendesak adalah seberapa banyak waktu yang kita miliki untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi dengan dua variabel ini, Stephen R. Covey membentuk matriks berbentuk diagram, di mana diagram ini akhirnya membentuk 4 kuadran, di mana kuadran pertama menjadi kuadran yang dinyatakan sebagai penting dan mendesak, kuadran kedua adalah kuadran penting dan tidak mendesak, kuadran ketiga adalah kuadran tidak penting tapi mendesak, kuadran keempat adalah kuadran tidak penting dan tidak mendesak. Penerapan 4 kuadran ini dapat dipahami dengan contoh sederhana, misalnya kita adalah seorang mahasiswa, maka 4 kuadran ini bisa dikategorikan di kuadran pertama. Misalnya besok kita mau ujian, maka hal yang harus kita taruh di kuadran pertama itu adalah menyiapkan hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk ujian besok. Entah itu kita sedikit mengulang pelajaran yang kira-kira akan diujikan besok, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ujian besok, barang-barang penting yang harus dibawa untuk ujian besok. Sementara yang di bagian kuadran kedua yang penting tidak mendesaknya itu adalah mengulang pelajaran yang lain. Ketika semua itu sudah selesai, kita sudah mengulang dan siap untuk ujian besok, kemudian kita juga sudah menyiapkan seluruh barang-barang yang mau dibawa besok, tapi masih ada waktu yang cukup banyak dan kita bisa untuk mengulang pelajaran kita yang lain, maka kita bisa mengulang pelajaran yang lain. Karena itu termasuk kategori penting tapi tidak mendesak. Kemudian di kuadran ketiga ada kuadran tidak penting tapi mendesak. Contoh yang tidak penting tapi mendesak ini, misalnya sedang ada diskon besar-besaran sebuah buku, dan buku ini sangat penting untuk pelajaran kita semester itu. Namun karena besok kondisinya kita mau ujian, maka kita harus mendahulukan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan ujian besok. Jadi kalau ada waktu sisa, kita bisa mengejar diskon buku ini. Namun kalau tidak ada waktu sisa, kita bisa mengabaikannya dengan catatan ketika kita membelinya di lain hari tidak ada diskon besar seperti yang terjadi saat ini. Kemudian bagian kuadran keempat tidak mendesak, kalian sudah tahu lah, mungkin buka sosmed, main HP, buang-buang waktu nonton YouTube hal-hal random gak penting, atau buka Instagram cuma untuk buka lambe tura, lihat gosip terbaru, hal-hal yang seperti itu hanya boleh dilakukan ketika hal yang di kuadran 1-3 sudah selesai kita lakukan. Jadi itu contoh sederhananya tadi. Dengan contoh yang sudah saya berikan, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tanpa manajemen prioritas ini, kita tidak akan tahu mana hal yang harus lebih dulu kita kerjakan dan mana hal yang bisa kita kerjakan nanti-nanti, atau bahkan hal yang harus kita hindari agar terhindar dari kegiatan yang tidak produktif. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.